not here to save the day, that's for you to take away. I could play a million mind games, but instead I say something not illogical, something that is topical. Rub it on and watch it go, make yourself unstoppable. Dreams are irresponsible, but they're always possible. If you just believe, you could be so remarkable. Thoughts in my head, a collage and they spread. I'll be great one day, going off of my meds. No, I'm not giving up, no, I'm not giving in. I will make it to the top, taking off in the wind. I gotta make it, I'm Halo Sobat Archo, gimana kabarnya nih? Semoga sehat selalu ya. Hari ini seperti biasa, Divi Baiti bakal bacain headline serta tajuk dari Koran Fisik Harian Jogja dan juga berita-berita teratas dari harianjogja.com edisi Rabu 10 Agustus 2022. Nah, hari ini Divi ditemani oleh Mas Galih Eko Kurniawan selaku redaktur Harian Jogja. Halo Mas Galih, bagaimana kabarnya? Baik. Alhamdulillah. Baik, kita langsung aja ke headline Koran Fisik Harian Jogja edisi Rabu 10 Agustus 2022. Judulnya Kelurahan Direformasi Agar Mandiri. Hal itu akan menjadi program tindak lanjut dari visi misi Gubernur DIY periode 2022 sampai 2027. Sekretaris Daerah DIY, Kadarmanta Baskara Aji mengatakan saat menyusun visi misi untuk Gubernur DIY periode 2022 sampai 2027, Pemda DIY sebenarnya sudah mulai menata potensi yang ada di setiap kelurahan. Pemetaan ini dilakukan untuk menentukan langkah apa yang dilakukan sebagai tindak lanjut reformasi kelurahan. Pemetaan potensi itu akan menjadi bekal dalam merancang program di kelurahan tersebut. Jika sebuah kelurahan memiliki potensi wisata, bisa dijadikan sebagai kelurahan wisata. Nah, Mas Galih, apakah sudah ada update lanjutan dari headline Koran Fisik hari ini? Sebenarnya itu mengarah pada dana keistimewaan ya. Artinya kan kelurahan kan beberapa tahun terakhir sejak ada Danais itu kan mereka langsung mendapatkan Danais yang memang langsung dicairkan oleh kelurahan. Dan oleh kelurahan mereka diminta untuk bergerak sesuai potensi mereka masing-masing. Jadi katakanlah mereka ada wisata, ya mereka mengembangkan potensi wisatanya, atau mereka ada UMKM dan lain-lain, itu mereka diminta untuk mengembangkan. Nah, Gubernur Sri Sultan yang baru saja dilantik ya, hari ini tadi dilantik, itu kan ingin lebih kelurahan lebih punya power. Artinya mereka kan ketika sudah dapat Danais, mereka juga lebih bisa merancang untuk RAPBD kelurahannya mereka masing-masing agar tidak hanya cuma copy paste tahun kemarin kayak gini, tahun berikutnya kayak gini, tapi lebih menggali. Ketika ada wisata, mereka juga bisa lebih mengembangkan wisatanya. Kan beberapa kelurahan juga udah berhasil ya wisatanya, kayak ada di Mangunan atau di daerah Prambanan Breksi itu, atau di daerah di Sleman Utara kayak gitu. Jadi lebih fokus ke kelurahan agar lebih memiliki potensi ya. Iya, semua elemen lah, ada BPD, ada LKMD yang muda-muda itu, agar lebih menggali potensinya mereka masing-masing. Baik Mas Galih, terima kasih untuk update dari headline Koran Fisik hari ini. Kita lanjut ke tajuknya ya Mas Galih. Tajuk hari ini judulnya Penanganan Pemanasan Global Butuh Keterlibatan Semua Elemen. Nah, apa sih alasan Harian Jogja mengambil tajuk ini? Itu kan berdasarkan perkiraan yang dirilis oleh BMKG ya, Badan Klimatologi itu, ketika beberapa pada akhir abad 21 nanti itu diperkirakan suhu derajat di Indonesia itu mencapai lebih dari 3 derajat Celcius. Jadi itu terjadi ketika kalau Indonesia tidak berbuat apa-apa ya dalam menangani pemanasan global yang saat ini gitu. Jadi katakanlah ketika musim kemarau ini ya, kalau siang hari mungkin sampai panas. 27 apa 2 berapa itu harus naik sampai 3 kan udah panas sekali ya. Artinya beberapa negara di Eropa kan ketika cuaca panas ekstrim kan mereka sampai ada korban meninggal dan lain-lain. Itu ya perkiraan mereka bisa terjadi seperti itu kalau Indonesia memang nggak ada program yang benar-benar diseriusi ya akhir abad 21 nanti. Dan semua elemen perlu bergerak karena memang pemanasan global ini kan nggak cuma tanggung jawab 1-2
pihak atau satu dua orang ya, artinya masyarakat juga berpengaruh karena kegiatan sehari-hari juga ngefek ya kan. Iya. Misalnya pemakaian listrik atau mereka memakai kendaraan bermotor atau bahkan mereka rumahnya banyak kacanya dan lain-lain. Itu kan juga berpengaruh sedikit banyak. Dan itu juga artinya semua elemen perlu bergerak, baik pemerintah dari program-programnya karena mereka juga udah menandatangani perjanjian Paris sama beberapa negara bagaimana mereka harus mengeliminasi emisi nol sampai emisi nol. Kemudian juga pemerintah daerah juga harus mungkin peraturan daerahnya juga harus lebih ramah lingkungan. Bagaimana mungkin transportasi umumnya harus seperti apa. Kemudian kan kepemilikan kendaraan pribadi seperti apa, mungkin ada pengaturan dan lain-lain. Dan juga paling penting adalah masyarakat karena yang mereka juga katakanlah kita lah misalnya kita ngecas kemudian kita tinggalin itu colokannya kan colokannya ditinggal ya. Kemudian HP-nya kita ambil itu kan udah menguras listrik yang sebetulnya nggak dipakai seperti itu sih. Oke, baik Mas. Jadi izin menyimpulkan untuk tajuk yang ada di Harian Jogja ini yaitu meminta keterlibatan semua elemen, yaitu pemerintah yang jangan sampai abai karena dampak perubahan iklim ini sangat serius. Dan juga pemerintah perlu memiliki kebijakan dan sistem yang teruji untuk menjamin terlaksananya program penanganan pemanasan global. Dan juga masyarakat untuk lebih peka terhadap adanya pemanasan global dengan mengambil aksi untuk menangani perubahan iklim seperti itu ya Mas. Oke. Dari hal kecil lah yang bisa kita lakukan lah. Baik Mas Galih, terima kasih atas penjelasan tajuk hari ini. Baik Sobat Harjo, kita melanjutkan ke berita-berita teratas dari harianjogja.com edisi 10 Agustus 2022. Langsung aja kita ke berita yang pertama. Kawasan Selatan jadi perhatian, Sultan dalam visi misi periode 2022 sampai 2027. Ini alasannya. Gubernur DIY Sri Sultan Hamengkubuwono X menyampaikan pemaparan visi misi untuk penetapannya sebagai gubernur di periode 2022 sampai 2027 dalam rapat paripurna di gedung DPRD DIY Senin 8 Agustus 2022. Sultan masih mempertahankan tema pada periode sebelumnya 2017 sampai 2022 terkait dengan menyongsong abad Samudra Hindia untuk kemuliaan martabat manusia Jogja. Akan tetapi visi misi periode 2022 sampai 2027 lebih dipertegas pada fokusnya pada 3 hal untuk mewujudkan Pancamulya. Berita kedua, alih fungsi lahan jumlah petani tembakau DIY turun 5% per tahun. Alih fungsi lahan yang terjadi secara masif di wilayah DIY membuat jumlah petani menurun. Kondisi ini terjadi pada petani tembakau yang ikut beralih ke profesi lain. Ketua Asosiasi Petani Tembakau DIY, Triyanto menjelaskan, cepatnya alih fungsi lahan pertanian ke sektor lain di wilayah DIY memang bukan isu baru. Kondisi lahan pertanian berubah menjadi perumahan, pabrikan, dan beragam sektor industri lainnya yang telah terjadi selama beberapa tahun terakhir, terutama di wilayah Sleman. Ia mengungkap pada posisi saat ini jumlah petani tembakau di DIY berada di angka 15.000 orang, sebanyak 5.000 orang diantaranya berada di wilayah Sleman. Jumlah itu menurun setiap tahun dengan rata-rata penurunan sekitar 5%. Ia mencontohkan kawasan Sleman di wilayah timur sebelumnya banyak ditanami tembakau, akan tetapi saat ini sudah beralih menjadi industri pabrik plastik hingga pabrik kayu lapis. Berita ketiga, Sri Mulyani, APBN sedang shock gede. Maksudnya bagaimana Bu Menteri Keuangan? Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengungkap kondisi anggaran pendapatan dan belanja negara APBN saat ini yang sedang mengalami shock besar. Pasalnya, harga komoditas seperti minyak pangan hingga pupuk melonjak naik akibat kondisi ekonomi global yang tengah bergejolak. Jika harga yang masuk ke Indonesia sudah melonjak, rakyat tentu saja tidak akan mampu untuk membayarnya. Lanjutnya, imbasnya APBN mau tak mau harus menyerap shock yang besar tersebut. Padahal, untuk menjadi fiscal tools yang baik, APBN harus sehat.
Namun, pada kenyataannya, APBN terkadang harus bekerja keras sebagaimana yang terjadi pada masa pandemi 2 tahun ini. Berita teratas lainnya bisa Sobat Harjo baca di harianjogja.com atau klik link yang ada di description box ya. Oh iya, jangan lupa like, komen, share, dan follow akun media sosial Harian Jogja dan juga subscribe YouTube channel Harian Jogja. Hari ini Divi Baiti dan Mas Galih pamit undur diri, sampai jumpa. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough